Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mancing Aceh semua, se-Aceh se-Indonesia. Kita ketemu lagi dengan channel YouTube Moai Fishing Trip. Nah, kali ini kita akan mencoba mereview beberapa titik spot yang ada di Kecamatan Long, khususnya untuk pemancing pinggiran dan pemancing pemula yang ingin menjajal titik-titik spot potensial yang ada di seputaran Pantai Long di Aceh Besar. Selain pemandangan yang begitu bagus di Long ini sepanjang perjalanannya, Laut Long pun masih banyak sekali menyimpan spot-spot mancing yang masih sangat potensial, yang masih sangat alami, yang mungkin belum banyak diketahui oleh para angler, terutama angler pemula yang ada di Aceh Besar dan Banda Aceh. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya seputaran spot mancing yang ada di Long, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu persatu. Serta bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel Moai Fishing Trip, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta hidupkan notifikasi di channel YouTube teman-teman masing-masing, supaya nanti teman-teman dapat menerima video-video terbaru dari channel Moai Fishing Trip. Dan bagi teman-teman yang sudah mensupport, saya ucapkan ribuan terima kasih, tidak bosan-bosannya. Oke teman-teman, langsung saja kita simak beberapa spot mancing yang ada di garis pantai Long ini satu persatu kita bahas. Yuk kita simak bersama. Oke, spot pertama yang mungkin bisa teman-teman coba itu di Lo Paroy. Jalan menuju ke spot Lo Paroy ini, teman-teman akan melewati satu gunung di Gunung Paro namanya. Nah, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah di sepanjang jalan menuju ke spot ini. Setelah sampai turunan, teman-teman nanti akan menjumpai gapura di Gampung Paroy, dan teman-teman bisa langsung belok ke arah kanan dari arah Banda Aceh, langsung tembus ke lautnya. Nah, selain spot fishing, Lo Paroy ini merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Aceh Besar. Nah, teman-teman bisa memakai berbagai macam teknik mancing di sini, bisa ultralight dan sebagainya, atau teman-teman memancing tradisional, bisa ke sebelah kiri dari layar HP atau PC teman-teman. Itu di sebelah sana spotnya lumayan bagus, banyak di Mihong kalau malam hari. Spot kedua yang mungkin teman-teman coba itu di Paro Cut, di Pemukiman Cot Jempa. Sama seperti Gunung Paro, Gunung Pulu pun ini tidak kalah bagusnya. Apalagi kalau musim durian, teman-teman akan disuguhkan dengan pemandangan perkebunan durian yang sangat bagus. Nah, kalau spot mancing di Paro Cut ini sendiri berada di bawah kaki Gunung Pulu. Itu kita bisa langsung belok kanan setelah turunan, bisa masuk dari depan SD Cot Jempa atau dari pas di bawah kaki Pulu. Kita lurus langsung nanti ketemu masjid, kita langsung bisa belok ke kanan. Saya sarankan teman-teman berhati-hati apabila mau ke spot ini, terutama di musim hujan, karena kita akan melewati satu gunung yang cukup terjal dan jalannya sangat licin, jalannya berbatu dan tidak ada aspal. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Nah, menurut saya di spot mancing Paro Cut ini merupakan salah satu spot fishing terbaik ya yang ada di Kecamatan Long, karena di sini banyak sekali lokasi-lokasi mancing yang bisa kita kunjungi karena pantainya cukup luas. Oke teman-teman, langsung saja kita simak satu persatu spot-spot yang ada di Paro Cut ini dan beberapa strike yang saya dapat. Nah, ini spot pertama yang ada di Paro Cut yang bisa teman-teman coba. Di sini cukup luas dan ikannya sangat menjanjikan seperti di video saya ini.
teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana tarikan ikan di sini. Karena saya memakai benang yang kecil, ikannya tidak dapat saya naikkan dan putus. Yang ini momen mancing saya yang kedua di sini. Saya main teknik ultralight dan alhamdulillah saya dapat ikan kerapu yang cukup besar di spot ini. Selanjutnya masih di spot Parojut, teman-teman bisa bergeser lagi ke kanan sedikit. Di situ masih ada spot yang sangat potensial yang bisa teman-teman kunjungi. Bagi teman-teman yang suka fishing camp, spot ini sangat rekomendasi karena banyak sekali predator ikan besar pada malam hari, serta kita bisa bermain ultralight di siang hari seperti pada video saya ini. Dan teman-teman, ini ada beberapa rangkuman video saya ketika saya nge-trip ke spot mancing ini. Lumayan banyak ikannya di sini. Atau bagi teman-teman yang hobi rock fishing, bisa mencoba yang di sebelah kanan. Di situ ada tebing yang cukup bagus untuk kita mancing, seperti di video saya ini. Ini saya strike ikan pari nih. Dan teman-teman, ini merupakan spot yang ketiga di Parojut. Nah, di sini merupakan karang dangkal dengan hamparan yang sangat luas, berbagai macam ikan, lumayan banyak di sini, termasuk cumi-cumi. Spot mancing ini sendiri sangat cocok bagi teman-teman yang hobi main light game atau yang suka mancing di karang dangkal, karena hamparan karangnya yang cukup luas dan pantai yang cukup luas di sini. Nah, ini tadi yang saya bilang, pantai yang tersembunyi karena jarang terjamah oleh orang, mungkin karena medannya yang cukup berat, yang cukup terjal ya jalannya menuju ke spot pemancingan ini. Dan ini merupakan spot di Rung juga yang tidak kalah bagusnya, yang ada di Kemukiman Cot Jumpa juga, cuman beda jalan. Kalau dari masjid kita harus belok ke kiri. Di situ ada 3 lokasi spot yang sangat bagus, satu di depan muara, terus di hamparan karang yang sangat luas, sangat cocok untuk main light game. Dan yang paling ujung merupakan spot mancing untuk rock fishing, karena di situ bertebing dan pemandangannya sangat indah. Saya sudah pernah ke sana, cuman saya kemarin juga dapat ikan, dan saya lihat ada beberapa teman-teman pemancing yang lain yang dapat ikan yang lumayan besar. Dan ini merupakan spot yang di depan muara. Ini ada sekilas momen saya ketika strike ikan pari di spot ini.
Dan ini ada beberapa ikan yang saya dapat di spot muara ini. Ikannya variasi, serta nah ini dia spot tebing yang saya bilang yang nomor 3 yang paling ujung, yang untuk rock fishing. Dan ini spot yang di biji besi di depan ujung karang juga, cuman jalannya agak berbeda, kita harus keluar lagi. Jalannya itu masuk lewat dari SD Cok Jepa, lewat sedikit terus kita belok kanan, langsung saja ikuti jalannya sampai ketemu muara ini juga. Spot ini pun sangat bagus bagi teman-teman yang hobi mancing baby GT, karena lumayan banyak di sini baby GT-nya. Atau yang suka mancing ikan kakap malam hari, silahkan datang ke sini karena masih lumayan banyak ikan kakapnya di muara ini. Oke teman-teman, sekarang kita pindah lagi ke spot mancing di Krungkala. Ini masih tetanggaan sama Cok Jempa, tidak jauh. Jadi setelah melewati jembatan, kita belok ke kanan nantinya, masuk lagi ke dalam sampai tembus ke laut. Cuman kita harus jalan lagi jumpa muara, baru kita nanti naik tebing sedikit. Nah disitu ada garis pantai yang hampir sampai ke biji besi nanti. Nah di sini lumayan banyak ikannya, variasi ikan pun masih ada baby GT, masih ada jemihong dan lain sebagainya. Nah ini ada cuplikan ketika set tackle mancing saya dihantam sama jemihong pas main ultralight. Oke teman-teman, ini sekarang kita ke Teluk Jantang, di spot mancing Teluk Jantang. Nah spot Teluk Jantang ini tidak terlalu sulit untuk ditemukan karena dia jalan masuknya langsung dari samping jalan yang menuju ke tempat wisata Teluk Jantang. Nah sesampai di ujung laut nanti kita langsung belok kiri, langsung aja terus ke ujung, terus nanti kita ketemu tebing sama muara kecil, dan kita manjat dulu tuh tebingnya sampai ke atas, baru kita nanti sampai ke spotnya. Kita di sini bisa mancing ultralight dan juga bisa main aset di atas tebing. Masih lumayan banyak ikannya di sini dan pemandangannya sangat indah di sini, teman-teman. Jadi sangat rekomendasi bagi teman-teman angler yang belum pernah ke Lung untuk mencoba spot di Teluk Jantang ini. Nah dan ini sekilas spotnya yang untuk mancing di pinggiran. Kita di sini bisa main ultralight. Nah dan ini spot di atas tebing ini lumayan terjal tapi. Dan kemudian ini sekarang di spot sana, spot mancing yang paling banyak dikunjungi oleh para pemancing ya. Nah untuk ke spot ini sendiri teman-teman bisa langsung masuk dari jalan masuk ke Pekanlung atau dari kampung Lamjuhang. Sebelum sampai ke Koramil, di situ ada simpang 3, teman-teman langsung belok saja dan langsung jalan itu tembus paling ujung ke laut.
spot mancing sana ini sangat bagus karena masih lumayan banyak baby GT atau merah mata di spot ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita pindah lagi ke spot mancing potensial yang berada di Kecamatan Hong. Ini sekarang kita mau menuju ke Pantai Gapui. Di sini spotnya masih sangat alami, ikannya masih sangat banyak dan variasi ikannya pun masih sangat banyak. Teman-teman, ini ada beberapa cuplikan ketika saya strike ikan di spot mancing ini. Salah satunya ada strike ikan baby GT ketika saya main ultralight. Dan beberapa jenis ikan lainnya yang sudah saya dapatkan di spot ini. Ada bermacam ikan, salah satunya ada jemihong, ada juga pari, dan ikan-ikan karang lainnya. Dan spot mancing lainnya yang tidak kalah bagus di Hong ini berada di Cundin. Lautnya sangat jernih, ikannya pun masih sangat banyak di sini. Ini sangat rekomendasi bagi teman-teman pemancing pemula yang ingin mengunjungi Hong untuk ke spot ini.
Dan ini ada cuplikan video ketika teman saya dapat ikan GT yang lumayan besar di spot mancing ini. Dan kemudian ada satu lagi spot mancing di Long ini yang berada di Gampong Tulibruk. Nah, di sini kita bisa mancing di dua tempat, satu di laut di batu pemecah ombak dan satu lagi di muaranya. Biasanya di muara itu banyak MG sama baby GT, dan pernah juga saya dapat ikan GT besar di muara tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu cuplikan spot mancing yang ada di Kecamatan Long kali ini. Lain kali kita akan review lagi beberapa spot lain, atau mungkin teman-teman ada rekomendasi, silahkan teman-teman kasih masukan di kolom komentar. Nanti kita akan coba kunjungi spot Long yang belum kita kunjungi atau mungkin ada rekomendasi spot-spot mancing lain yang ada di Aceh. Nanti bisa kita coba trip ke sana. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat full video cuplikan-cuplikan strike dan tempat yang ada di video ini, nanti saya akan lampirkan linknya di deskripsi. Dan sekian dulu trip kita hari ini, review spotnya kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi angler pemula yang mungkin belum tahu banyak tentang spot-spot mancing. Mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.